Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi komunikasi, yaitu proses dan praktik KIPK dalam pelayanan kebidanan. Langsung saja, di sini tujuannya adalah setelah video ini kita pelajari, maka diharapkan kita dapat menjelaskan proses dan praktik konseling dalam kegiatan asuhan kebidanan. Langsung saja, untuk yang pertama kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan konseling kebidanan. Jadi konseling kebidanan ini merupakan suatu pertolongan yang dilakukan oleh bidan kepada pasien dalam bentuk wawancara, yang di sini kegiatannya itu berupa komunikasi, interaksi yang mendalam, dan usaha bersama antara bidan dengan pasien untuk mencapai tujuan konseling, yaitu berupa pemecahan masalah. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan konseling kebidanan. Lalu, kenapa seorang bidan harus melakukan konseling? Yang pertama adalah untuk membantu klien di dalam perubahan perilaku yang nantinya diharapkan itu bisa menguntungkan kepada pihak klien itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah membantu klien di dalam mengambil keputusan secara tepat dan juga benar. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu perubahan pada diri individu yang bersangkutan. Kemudian yang keempat yaitu memecahkan masalah dan meningkatkan efektivitas pribadi dari klien itu sendiri. Proses konseling dianggap berhasil ketika bidan itu mampu menggunakan teknik secara efektif. Nah, selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang bidan kaitannya sebagai konselor. Yang pertama yaitu kesiapan untuk konseling, kemudian yang kedua adalah penyiapan klien, yang ketiga adalah riwayat kasus, dan yang keempat adalah psikodiagnostik. Kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan kesiapan untuk konseling. Jadi, kesiapan untuk konseling ini ditujukan kepada klien, yaitu hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh klien sebelum membuat hubungan konseling. Nah, biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan konseling dari klien itu diantaranya adalah adanya motivasi untuk memperoleh bantuan. Kemudian pengetahuan klien itu sudah baik tentang konseling, misalnya manfaat konseling. Kemudian klien memiliki kecakapan intelektual yang cukup. Kemudian, tingkat tilikan terhadap masalah dan dirinya sendiri. Selanjutnya, harapan-harapan terhadap peranan konselor. Jadi di sini klien memiliki harapan besar terhadap konselor, terutama dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir adalah sistem pertahanan dirinya. Nah, namun dari faktor-faktor yang memotivasi ini, terdapat hambatan-hambatan yang biasanya juga sering terjadi pada klien. Di antaranya yaitu yang pertama adalah penolakan. Nah, ini juga sering dialami oleh seorang klien pada saat ingin memulai konseling. Kemudian yang kedua adalah situasi fisik saat konseling. Tiba-tiba ketika konseling akan dimulai, perutnya sakit, kemudian pusing, lemah, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pengalaman konseling yang tidak menyenangkan sebelumnya. Jadi sebelumnya si klien ini pernah memiliki pengalaman yang tidak enak pada saat proses konseling. Nah, ini juga menjadi salah satu hambatan. Nah, selain itu juga kurang mengerti tentang konseling. Nah, pengetahuan yang kurang tentang tujuan dan juga manfaat konseling ini juga menjadi salah satu hambatan. Selain itu, kurang dapat melakukan pendekatan. Nah, ini terjadi pada klien-klien yang memiliki sifat introvert atau tertutup. Itu biasanya susah di dalam melakukan konseling. Nah, selain itu juga kurang terdapat iklim penerimaan terhadap proses konseling itu. Jadi konseling di sini masih dianggap tabu. Nah, itu tadi beberapa hambatan
yang ada ketika klien mempersiapkan untuk proses konseling. Kedua adalah penyiapan klien. Jadi apa yang harus disiapkan oleh konselor pada saat proses atau mempersiapkan proses konseling? Yang pertama yaitu orientasi prakonseling. Jadi di sini konselor harus mengetahui atau mencari tahu terlebih dahulu tentang latar belakang dari klien, misalnya tentang kondisi sosial, ekonomi, kemudian budaya, atau pengalaman di dalam menghadapi masalah yang sudah-sudah. Kemudian yang kedua adalah konselor harus memiliki teknik terhadap survei masalah. Jadi di sini konselor harus memiliki kemampuan di dalam menggali masalah dari klien. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah memberikan informasi kepada klien. Dan ingat, informasi yang diberikan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus memiliki wawasan dan juga informasi yang tepat sehingga informasi yang kita berikan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai alternatif untuk pemecahan masalah klien. Kemudian yang keempat yaitu pembicaraan dengan berbagai topik. Nah, selain memiliki informasi tentang masalah klien, nah seorang konselor itu juga harus memiliki wawasan yang luas sehingga ketika diajak berdiskusi dengan klien itu dapat menanggapinya dengan sesuai gitu. Kemudian menghubungi sumber-sumber yang referral. Nah, ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi ketika melakukan konseling atau nanti sumber-sumber yang referral ini dapat dijadikan sebagai alternatif ketika si konselor ini tidak dapat memberikan suatu pemecahan masalah kepada klien. Yang ketiga adalah riwayat kasus. Nah, riwayat kasus ini merupakan informasi yang memang harus dicari oleh seorang konselor. Nah, ini biasanya berupa informasi kehidupan klien baik sekarang atau masa lalu. Nah, riwayat kasus ini juga penting dicari oleh seorang konselor dengan tujuan agar nanti bisa mendapatkan atau memilih metode konseling secara benar dan juga tepat. Nah, biasanya untuk riwayat kasus ini dapat dilihat dari catatan rekam medis klien. Psikodiagnostik di sini meliputi pernyataan tentang masalah klien atau perkiraan sebab-sebab kesulitan pada saat proses konseling. Dalam proses konseling terdapat langkah-langkah konseling yang harus dilakukan oleh seorang konselor. Yang pertama yaitu langkah pendahuluan atau langkah awal, yaitu merupakan langkah yang penting dalam suatu proses konseling kebidanan karena keberhasilan langkah awal ini akan mempermudah langkah-langkah berikutnya. Nah, yang harus dilakukan pada saat langkah awal oleh seorang konselor itu adalah bangun kepercayaan dengan klien. Kemudian analisis kekuatan dan kelemahan diri dari klien itu sendiri. Nah, kemudian menentukan alasan kenapa klien itu meminta pertolongan seorang konselor. Kemudian membuat kontrak bersama, misalnya waktunya mau berapa lama, mau diadakan sebanyak berapa kali. Kemudian mengeksplorasi pikiran, perasaan, dan juga perbuatan klien. Nah, selanjutnya baru mengidentifikasi masalah-masalah yang dimiliki oleh klien, dan yang terakhir adalah merumuskan tujuan bersama dengan klien tentang apa yang ingin dicapai setelah proses konseling ini selesai. Langkah yang kedua itu adalah langkah inti atau bagian inti. Nah, pada bagian inti ini, kegiatan yang dilakukan pada saat konseling itu mencakup mencari jalan keluar, kemudian memilih salah satu jalan keluar dari jalan keluar atau pilihan jalan keluar yang ada. Nah, pada langkah ini juga bisa digunakan sebagai evaluasi oleh konselor untuk
menentukan apakah intervensi yang diberikan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, tugas bidan pada langkah inti ini diantaranya yaitu mengeksplorasi stresor yang tepat. Jadi, di sini bidan mengajarkan bagaimana langkah-langkah mengeksplor tingkat stresor dari klien itu secara tepat. Kedua, yaitu mengajarkan bagaimana melakukan mekanisme coping yang benar. Kemudian mengajarkan bagaimana mengatasi penolakan terhadap perilaku-perilaku yang maladaptif. Kemudian memberikan beberapa alternatif kepada klien dan merencanakan tindak lanjut dari alternatif-alternatif yang tadi sudah dipilih. Yang ketiga adalah langkah akhir atau bagian akhir. Ini merupakan kegiatan akhir dari konseling. Nah, biasanya kegiatannya itu meliputi pengumpulan dari seluruh aspek kegiatan. Nah, langkah atau tugas yang harus dilakukan oleh bidan pada langkah akhir ini adalah menciptakan realitas yang perpisahan. Nah, di sini bidan harus memberikan kesadaran kepada klien bahwa proses konselingnya itu sudah berakhir. Kemudian bidan harus membicarakan proses terapi dan pencapaian tujuan. Nah, selain itu juga bisa mengeksplorasi perasaan seperti perasaan sedih, marah, dan perilaku-perilaku lain. Kemudian, bidan juga bisa melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan juga konseling yang sudah ditetapkan pada pertemuan awal. Nah, misalnya masih diperlukan, maka bisa dilakukan rencana tindak lanjut untuk membuat kontrak pertemuan berikutnya. Setelah proses konseling ini selesai, klien diharapkan memiliki kemandirian dalam hal berikut. Yang pertama adalah peningkatan kemampuan di dalam mengenal masalah, kemudian merumuskan alternatif masalah, dan menilai hasil tindakan secara tepat dan juga cermat. Nah, kemudian yang kedua adalah klien memiliki pengalaman dalam menghadapi masalah dan mengetahui cara di dalam melakukan pemecahan masalah itu dengan tepat. Kemudian yang ketiga, klien memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi masalah, baik itu masalah kesehatan atau masalah yang lainnya di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah memunculkan kemandirian dalam proses pemecahan masalah. Nah, itu tadi materi tentang proses dan juga praktik konseling dalam kegiatan asuhan kebidanan. Semoga jelas. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.